Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya Nusantara semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas rahasia kehidupan dari sudut pandang spiritual dan budaya Jawa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah. Pernah nggak sih kalian merasa hidup kalian tiba-tiba berubah drastis? Dari yang biasa aja, tiba-tiba naik daun. Atau sebaliknya, semua serba sulit padahal kemarin-kemarin masih lancar. Nah, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan weton kalian? Sebelum kita bongkar weton-weton yang diramalkan akan mengalami perubahan besar di tahun ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Tulis juga sholawat terbaik kalian di kolom komentar sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan perlindungan dari segala hal buruk. Dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar penanggalan. Ia menyimpan banyak makna, mulai dari karakter, rezeki, jodoh, hingga perjalanan hidup seseorang. Setiap tahun, ada energi yang berbeda-beda yang bisa memengaruhi setiap weton secara unik. Tahun ini, menurut para ahli spiritual dan perhitungan primbon, ada beberapa weton yang diramalkan akan mengalami perubahan besar. Entah itu dari sisi karir, keuangan, percintaan, atau bahkan kondisi batin dan spiritual. Jadi, kalau kamu termasuk salah satu dari weton ini, siapkan diri ya. Perubahan itu nggak selalu buruk, asal kita tahu caranya menghadapi. Weton ke-1, Senin Legi, perubahan spiritual yang menguat. Weton Senin Legi tahun ini berada dalam lintasan energi spiritual yang sangat kuat. Banyak orang dengan weton ini akan merasa seperti dipanggil menuju sesuatu yang lebih dalam dan bermakna dalam hidupnya. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang makin cepat, orang Senin Legi justru akan merasa perlu untuk melambat, menepi, dan mencari arti hidup yang sebenarnya. Perubahan ini seringkali datang dalam bentuk kejadian-kejadian yang membuat hati mereka terusik, seperti kehilangan orang yang dicintai, krisis batin, atau bahkan mimpi-mimpi yang terasa seperti pesan dari alam bawah sadar. Orang Senin Legi biasanya dikenal pendiam, tenang, dan suka mengalah. Tapi tahun ini, mereka akan menemukan suara dalam yang selama ini terpendam. Mungkin akan ada dorongan untuk mulai rutin beribadah, meditasi, menulis jurnal harian, hingga mengikuti kajian-kajian spiritual atau berguru pada seseorang yang dianggap punya ilmu tinggi. Perubahan ini tidak datang karena ikut-ikutan, tapi benar-benar muncul dari hati yang ingin lebih dekat pada Yang Maha Kuasa. Contohnya, seorang wanita bernama Sinta, lahir di Senin Legi. Ia bekerja di sebuah kantor keuangan dan menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, setelah temannya meninggal dunia karena sakit yang tak terduga, ia mulai bertanya dalam hati, apa sebenarnya tujuan aku hidup? Sejak saat itu, Sinta mulai rutin membaca buku spiritual, rajin salat tahajud, dan menata kembali hidupnya. Tanpa disadari, kehidupannya menjadi lebih tenang dan damai, bahkan ia mulai menjadi tempat curhat teman-temannya. Tapi ingat, perubahan spiritual tidak selalu mulus. Bisa jadi ada orang-orang yang meremehkan langkahmu. Bahkan keluarga sendiri bisa menganggap kamu aneh karena berubah terlalu dalam. Tapi itu adalah ujian. Justru, kamu sedang diberikan jalur baru untuk naik level. Tidak semua orang bisa mengalami ini. Saran untuk kamu yang lahir di Senin Legi, dengarkan hatimu, luangkan waktu untuk dirimu sendiri, dan jangan takut kehilangan. Karena semua kehilangan akan diganti dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya, jiwa yang tenang dan batin yang terang. Weton kedua, Rabu Pahing, perubahan karir dan sosial yang mengguncang. Weton Rabu Pahing tahun ini akan menghadapi fase besar dalam urusan karir, status sosial, dan pergaulan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stabil dan bisa diprediksi, kali ini energi dari perputaran weton dan pengaruh windu membuat Rabu Pahing seperti berada di persimpangan besar. Banyak yang akan dituntut untuk mengambil keputusan besar. Pindah kerja, merintis usaha baru, menyudahi relasi profesional yang toksik, atau bahkan memulai semuanya dari nol. Karakter orang Rabu Pahing umumnya penuh semangat, cerdas dalam mengambil keputusan, dan punya daya tarik sosial yang tinggi. Tapi sayangnya, mereka juga sering menunda atau terlalu nyaman di zona aman. Tahun ini, alam seolah tidak memberikan pilihan selain bergerak. Akan ada tekanan dari luar, entah dari atasan, rekan kerja, atau keadaan yang tiba-tiba berubah, yang memaksa Rabu Pahing untuk mengambil alih nasibnya sendiri. Misalnya,
Seorang pria bernama Roni, lahir di hari Rabu Pahing, sudah 7 tahun bekerja di perusahaan yang sama. Ia nyaman, gajinya cukup, tapi hatinya selalu merasa kosong. Tahun ini, ia tiba-tiba dipindah ke bagian yang tidak ia sukai. Ia marah dan sempat frustasi. Tapi justru dari situlah ia mulai mencari tahu apa yang benar-benar ia inginkan. Ia mulai belajar digital marketing di malam hari, dan setelah 6 bulan, ia keluar dari pekerjaan lamanya dan berhasil membuka jasa digital marketing sendiri. Sekarang ia bekerja dari rumah dan justru punya penghasilan 2 kali lipat dari sebelumnya. Cerita seperti Roni bisa terjadi juga pada kalian yang lahir di Rabu Pahing. Tapi ingat, perubahan besar seperti ini bukan tanpa tantangan. Akan ada rasa takut, gelisah, bahkan dorongan untuk mundur. Tapi kuncinya satu, jangan lari dari perubahan. Justru hadapi dengan strategi dan ketenangan. Dari sisi sosial, perubahan ini juga bisa datang dalam bentuk pergeseran pertemanan. Teman yang dulu setia bisa menjauh, atau sebaliknya, kamu akan bertemu orang baru yang membantumu naik kelas. Ingat, energi sosial Rabu Pahing sedang diuji. Pilihannya cuma 2, jadi pemimpin atau jadi pengikut. Tips untuk Rabu Pahing tahun ini. 1. Jangan ragu mengambil keputusan besar, tapi tetap gunakan logika. 2. Bangun jaringan baru, perluas koneksi. 3. Jangan terpaku pada satu pekerjaan, buka diri untuk belajar skill baru. 4. Waspadai konflik di tempat kerja, jangan terbawa emosi. 5. Dan yang paling penting, ingat bahwa setiap tekanan adalah latihan agar kamu menjadi lebih kuat. Jika kamu termasuk Rabu Pahing, maka tahun ini bisa jadi tahun terbaik sekaligus paling menentukan dalam hidupmu. Bersiaplah, dan jangan sia-siakan momentum besar ini. Weton ketiga, Jumat Kliwon, perubahan emosional dan hubungan yang menguras batin. Bagi kamu yang lahir di Jumat Kliwon, tahun ini bisa jadi salah satu fase kehidupan yang paling emosional dan penuh drama. Kenapa? Karena energi kosmis yang menyelimuti Jumat Kliwon tahun ini sedang sangat aktif dalam urusan hubungan, perasaan, dan koneksi batin dengan orang-orang terdekat. Akan ada banyak peristiwa yang menguji ketahanan hatimu, mulai dari konflik cinta, perpisahan, pertemuan mengejutkan, hingga keputusan penting dalam hubungan yang tidak bisa dihindari. Orang yang lahir di Jumat Kliwon dikenal punya aura misterius dan daya tarik yang kuat. Seringkali, mereka disukai tanpa alasan yang jelas. Tapi di balik itu, mereka menyimpan emosi yang sangat dalam. Tahun ini, lapisan emosi itu akan diaduk-aduk seperti ombak yang bergulung tinggi. Perubahan bisa datang dalam bentuk pertengkaran hebat dengan pasangan, munculnya mantan yang membawa luka lama, atau justru pertemuan tidak sengaja dengan seseorang yang langsung klik secara batin. Contohnya, seorang wanita bernama Diah, lahir Jumat Kliwon. Ia sudah bertunangan selama 2 tahun dengan pria yang sangat ia cintai. Tapi entah mengapa, di awal tahun ini, muncul keraguan besar di hatinya. Ia mulai merasa ada yang salah, meski tidak bisa dijelaskan. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian, ia mengetahui bahwa tunangannya ternyata punya hubungan lain di belakangnya. Dunia Diah seakan runtuh. Tapi justru dari pengalaman pahit itu, ia tumbuh lebih kuat, lebih percaya diri, dan akhirnya bertemu dengan orang yang benar-benar menghargainya. Tahun ini akan menjadi tahun penyadaran bagi Jumat Kliwon, mana hubungan yang sungguh tulus, mana yang hanya bertahan karena kebiasaan. Tapi jangan khawatir, bagi kamu yang bisa melewati badai ini dengan tenang, akan ada pelangi yang menanti di ujung sana. Bahkan, banyak dari Jumat Kliwon yang diprediksi akan menemukan belahan jiwa sejatinya justru setelah mengalami perpisahan. Tapi hati-hati juga, karena emosi yang berlebihan bisa menjerumuskan. Jangan sampai kamu mengambil keputusan saat sedang marah atau terlalu sedih. Ambil jeda. Beri ruang untuk berpikir jernih. Tips penting bagi Jumat Kliwon. 1. Jangan simpan perasaan sendiri. Berceritalah pada orang yang kamu percaya. 2. Jika hubungan terasa hambar, jangan langsung menyerah, coba komunikasikan. 3. Tapi jika sudah toksik, jangan ragu melepaskan. Ingat, bertahan di tempat yang salah hanya memperpanjang luka. 4. Luangkan waktu untuk merawat dirimu sendiri. Emosi yang stabil akan membuatmu lebih bijak. 5. Waspadai juga godaan dari luar, terutama bagi yang sudah berpasangan. Tahun ini kamu mudah tergoda,
hati-hati dengan keputusan sesaat. Jumat Kliwon tahun ini memang penuh kejutan, tapi juga penuh berkah tersembunyi. Jika kamu bisa mengelola perasaanmu, mengurai luka, dan memaafkan, maka kamu akan menemukan kekuatan besar di balik setiap tangisan dan tawa yang datang silih berganti. Weton keempat, Sabtu Wage, perubahan rezeki dan finansial yang tak terduga. Tahun ini, bagi kamu yang lahir pada Sabtu Wage, bersiaplah untuk perubahan besar dalam hal keuangan, pekerjaan, dan cara kamu memandang rezeki. Energi spiritual yang mengelilingi Sabtu Wage tahun ini sangat kuat di aspek material, tapi bukan berarti semua akan langsung lancar dan melimpah. Justru, perubahan ini seringkali diawali dengan ujian. Bisa jadi kamu akan mengalami kehilangan pekerjaan, proyek yang batal, tabungan yang terkuras, atau pemasukan yang tiba-tiba seret. Tapi jangan panik, karena dari situ, kamu akan diarahkan untuk menata ulang cara kamu mencari nafkah. Sabtu Wage memang dikenal sebagai weton yang kuat daya juangnya. Mereka pekerja keras, mandiri, dan tidak mudah menyerah. Dan tahun ini, semesta sedang menguji ketahanan itu. Contohnya, seorang pria bernama Heru, lahir Sabtu Wage, bekerja sebagai tukang desain freelance. Awal tahun ini, semua kliennya tiba-tiba menghilang. Ia sempat panik dan nyaris menyerah. Tapi di tengah keterpurukan, Heru mulai belajar membuat konten edukasi di media sosial. Ia membagikan tips desain, tutorial gratis, dan membangun komunitas kecil. Tak disangka, dalam 3 bulan saja, Heru mendapatkan banyak tawaran kerja dari luar negeri yang nilainya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ini contoh nyata bahwa kehilangan bisa jadi awal dari kelimpahan, asal kamu tidak menyerah. Bagi Sabtu Wage, tahun ini adalah tahun survival yang membuka peluang besar. Kamu akan dipaksa untuk belajar hal baru, keluar dari kebiasaan lama, dan lebih kreatif dalam memanfaatkan potensi diri. Selain itu, ada pula peluang finansial baru yang tidak kamu duga. Mungkin kamu ditawari kerjasama oleh teman, atau justru menemukan ide bisnis dari masalah yang kamu alami sendiri. Energi tahun ini mengarahkan kamu pada rezeki yang datang dari jalan yang tidak biasa. Tapi perlu diingat, semua itu hanya akan datang jika kamu mau bergerak dan mencoba hal baru. Tips penting untuk Sabtu Wage. Jangan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Mulai pikirkan diversifikasi. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Ini tahun penting untuk pengelolaan keuangan. Jangan gengsi memulai usaha kecil. Kadang rezeki besar datang dari warung sederhana. Belajar investasi dasar, minimal emas atau reksadana. Jangan biarkan uang diam saja. Hati-hati terhadap tawaran cepat kaya. Tahun ini kamu mudah tergiur jika tak hati-hati. Bagi Sabtu Wage, tahun ini adalah tahun penuh pelajaran. Tapi ingat, pelajaran terbaik seringkali datang melalui tantangan. Dan kalau kamu berhasil melewatinya, kamu akan masuk ke level finansial yang baru, bukan hanya dari segi nominal, tapi juga cara berpikir dan cara menghargai hasil kerja kerasmu. Weton kelima, Selasa Pon, perubahan gaya hidup dan kesehatan yang mengubah jalan hidup. Bagi kamu yang lahir pada Selasa Pon, tahun ini bisa jadi menjadi momen kebangkitan dalam urusan tubuh, gaya hidup, dan keseimbangan jiwa raga. Mungkin selama ini kamu merasa sehat-sehat saja, tidak pernah terlalu memikirkan pola makan, tidur, atau stres. Tapi tahun ini, tubuhmu akan mulai berbicara melalui tanda-tanda yang halus tapi konsisten. Dan kalau kamu peka, kamu akan menyadari bahwa ini adalah panggilan untuk berubah. Energi tahun ini membawa wake up call bagi Selasa Pon, untuk lebih memperhatikan apa yang selama ini dianggap remeh. Jangan kaget kalau tiba-tiba kamu sering merasa lelah, susah tidur, atau punya keluhan kecil yang muncul berulang-ulang. Ini bukan kutukan atau kebetulan, tapi alarm dari tubuh agar kamu mulai memperhatikan dirimu sendiri sebelum semuanya terlambat. Salah satu karakter khas dari Selasa Pon adalah semangat tinggi dan idealisme yang kuat. Mereka seringkali menomorduakan tubuh demi mengejar impian atau pekerjaan. Tapi sayangnya, tahun ini semesta sedang menagih utang energi. Jika tidak segera diseimbangkan, bisa berdampak panjang. Contoh nyata datang dari seorang wanita bernama Lilis, lahir di Selasa Pon. Ia adalah ibu rumah tangga yang juga jualan online, aktif bantu keluarga, dan sangat sibuk setiap hari.
Tapi sejak awal tahun, ia mulai merasa cepat lelah, sulit tidur, dan sering pusing. Awalnya ia abaikan. Tapi setelah pingsan saat masak, ia sadar ini bukan hal biasa. Ia mulai rutin jalan pagi, minum air putih yang cukup, dan mulai terapi napas. Hasilnya, tubuhnya pulih, pikirannya lebih jernih, dan jualannya malah makin lancar karena ia jadi lebih fokus. Itulah gambaran besar dari perjalanan Selasa Pon tahun ini, perubahan gaya hidup yang menyelamatkan dan memperkuat fondasi hidupmu. Tapi ini tidak akan terjadi otomatis. Harus ada niat, tekad, dan konsistensi dari dalam diri. Beberapa perubahan juga bisa datang dari luar. Misalnya kamu dikenalkan pada komunitas yoga, klub lari, atau mungkin dokter yang menyarankan diet tertentu. Jangan langsung menolak. Bisa jadi itu adalah jalan yang dikirimkan semesta untuk membawamu ke versi dirimu yang lebih sehat dan kuat. Tips penting untuk kamu yang lahir Selasa Pon. Luangkan waktu minimal 30 menit per hari untuk bergerak. Jalan kaki, stretching, atau olahraga ringan. Perhatikan asupan makanan. Kurangi makanan instan, mulai biasakan buah dan sayur. Istirahat cukup. Jangan anggap enteng tidur malam yang terganggu. Jaga keseimbangan mental dengan meditasi ringan atau journaling. Jangan malu ke dokter untuk pemeriksaan rutin, meskipun kamu merasa baik-baik saja. Selasa Pon adalah weton yang sering jadi pendorong semangat orang lain. Tapi ingat, kamu juga butuh mengisi ulang energimu. Tahun ini adalah momenmu untuk menguatkan tubuh, menjernihkan pikiran, dan membersihkan beban-beban yang selama ini kamu pikul sendiri. Perubahan ini tidak hanya akan membuatmu lebih sehat, tapi juga membuka jalan menuju rezeki dan kebahagiaan yang selama ini tertunda, karena semuanya dimulai dari tubuh yang kuat dan pikiran yang seimbang. Setiap perubahan adalah tanda kehidupan, dan setiap weton punya caranya sendiri untuk bertumbuh. Yang penting adalah, jangan tolak perubahan. Dengarkan intuisi dan pertanda yang datang. Gunakan waktu ini untuk evaluasi diri. Perbanyak doa dan sholawat. Jangan lupa sedekah sebagai penarik energi positif. Kalau kamu termasuk salah satu weton tadi, jangan takut. Justru bersyukurlah, karena kamu sedang diberi kesempatan langka untuk melompat lebih jauh. Hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi dengan sikap bijak, kita bisa tetap tenang dan terus berjalan ke depan. Ingat, ramalan bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat agar kita lebih waspada dan bersiap. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Yuk tulis di komentar, saya siap menghadapi perubahan dengan bijak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan ramalan weton lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.